hari ini kita kedatangan tamu, Pak Apet. Karena kemarin dia habis muter-muter one day trip katanya. One day trip. One day trip tuh ya. Yuk. Apa yang didapat kira-kira? Dan bagaimana menyusun one day trip? One day trip. Apakah langsung atau direncanakan sejauh-jauh hari, kira-kira begitu? Tidak percaya dengan teori ketika kita gagal dalam membuat perencanaan, maka sebenarnya kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. Tidak berlakukah? Kan sekarang tergantung prosesnya. Render perencanaan itu kan bisa sempurna atau tidak. Kalau cepat pun, tapi kalau kondisinya sudah matang ya pasti jadi aja. Tapi butuh yang apa sifatnya kejutan-kejutan supaya tidak terlalu lama proses menunggunya. Kalau kita ini bedah metrik artinya metrik dari sebuah perencanaan, dari sebuah agenda begitu, ada banyak variabel tuh, misalkan kesiapan resource atau kemudian sarana dan prasarana, terus kemudian timing yang sudah cukup. Tapi dalam kasus one day trip itu tidak begitu panjang perencanaannya, karena memang dia hanya 1 hari itu kira-kira. Paling kita nata randanya kemana apa yang dibutuhkan kan. Ya mungkin tidak membutuhkan banyak waktu ya. Iya. Tapi Jadi udah direncanakan matang-matang. Tapi pemicu untuk memulai rencana itu tidak ada. Itu kelemahannya kalau kita merencanakan sesuatu dengan begitu panjang, banyak menggunakan pertimbangan, tapi tidak ada pemicunya, maka sama aja. Itu akan membuat proses perencanaan menjadi lebih cepat. Kalau saya sebut itu proses render, jadi sama seperti video, audio itu kan biasanya di render di komputer, diproses gitu. Nah, prosesnya itu bisa cepat, bisa berhasil dengan cepat, ataupun bisa berhasil dengan lambat. Unsur yang bertemu itu harus siap. Harus siap dalam satu waktu. jadi variabelnya sudah siap dulu ya. Sudah siap dulu. Dan daya tolaknya kuat. Jadi macam promotornya jelas dia ada. Iya. Jadi karena dia kebayang ya, karena Iya. satu hari nggak banyak aktivitas yang akan kita lakukan kan. Terus kemudian dilihat dari impactnya, goalsnya apa sih sebenarnya? Kita nggak sejauh itu kok, sehingga memungkinkan untuk beberapa agenda itu bisa dilakukan dengan sistem atau kemudian teori manajemen yang cepat aja begitu kan. Karena misalkan nih teman-teman belajar soal teori kepemimpinan atau manajerial, lebih tepatnya di manajerial ya, di manajemen, bagaimana ada planning, ada organizing, ada actuating, terus ada controlling gitu. Ada evaluasi. Setelah itu ada evaluasi atau biasa disebutnya POAC, ya kan. Teori itu untuk agenda yang serta-merta begitu, itu dipastikan ada, pasti ada rencana, karena dia sudah punya gambaran goalsnya itu begini, terus kemudian nanti yang saya butuhkan sarana prasarananya, terus kemudian resource-nya, sumber dayanya, terus kemudian diperlukan sumber dana misalkan, terus kemudian impact-nya yang kompleks sebenarnya, tapi bisa dieksekusi dengan mudah karena kita sudah kebayang nih goals-nya apa sih. Kalau impact-nya tidak begitu besar ya cukup lah, bisa kita eksekusi, kira-kira begitu. Atau kemudian teman-teman yang belajar dari SWOT itu, jadi ada strength, ada weakness, sebenarnya opportunity, dan ada threat, ancamannya seperti apa, kemudian ada habitat di mana. Tidak sepenuhnya teori POAC itu tidak berlaku, pasti berlaku. Ya, pasti berlaku. Hanya terasa tidak berlaku karena kita sudah tahu goalsnya, atau kemudian preferensi kita terhadap agenda yang serta-merta atau yang agenda dadakan begitu katakanlah. Betul. Jadi bedanya dengan agenda besar misalkan, ya kira-kira karena dia membutuhkan
show of force yang cukup gede, terus kemudian jaringan atau relasi yang banyak dilibatkan, karena dia meyakini ada impact besar di situ. Kayaknya untuk agenda yang memiliki impact barangkali skor begitu dengan impact 1 sampai 5, dengan impact 3 atau 4 begitu, ini agak besar. Tapi kalau agenda dengan impactnya yang satu saja untuk individu kita atau lingkungan sendiri, semua bisa lebih cepat dari itu. Tetap berguna teori manajemen kepemimpinan itu. Tapi ada yang tidak digunakan di situ. Ya, kan planning, organization. Setelah planning itu kan ada empowerment, pemberdayaan. Itu ada proses persiapan. Itu kadang diabaikan. Nah, di dalam proses bagaimana rencana yang direncanakan dadakan tapi kemudian bisa menimbulkan efek yang besar. Empowerment biasanya terjadi mendahului perencanaan. Jadi sebenarnya kalau dibilang perencanaan ini udah, cuman dia membutuhkan satu kondisi seperti kejut gitu. Kondisi kejut kemudian menjadi siap, menjadi cepat aja jalannya. Tapi proses empowerment itu sudah mendahului. Oke, bisa saya bayangkan begini. Teman-teman yang terlibat dalam agenda one day trip itu, saya pikir secara resource dia sudah menemukan pelibatan dirinya dalam agenda tersebut. Dia di bidang apa, atau dia bertanggung jawab untuk yang bidangnya apa, misalkan untuk transportasinya, atau kemudian penanggung jawab schedule-nya, atau kemudian tripnya kemana saja, atau kemudian yang bertanggung jawab secara makanan, minuman, atau kemudian penghiasnya begitu. Dan dia sudah punya pengalaman, sudah punya pengalaman, sudah punya referensi. Ketika dijalankan itu menjadi sangat mudah karena tadi persiapan itu sudah mendahului rencana itu. Dan dipastikan sumber daya tersebut sudah pernah melibatkan diri dalam aktivitas sudah pernah. Nah, barangkali teman-teman yang memang baru mengenal organisasi ya, atau kemudian yang masih ugal-ugalan organisasi, tidak semuanya organisasi itu seribet itu. Cuma ini berjalan ngalir aja. Tapi oleh teman-teman yang memang mendalami organisasi tersebut, maka pengalaman-pengalaman tersebut akhirnya diilmukan, ditransfer, diberikan sebuah frasa-frasa tertentu, kategori-kategori tertentu, bagaimana prosesnya seperti apa, flowchartnya seperti apa. Jadi kita bayangkan ketika teman-teman SMP lah katakan, SMP itu ada organisasi siswa intrasekolah, itu baru di SMP itu, dan kebanyakan teman-teman belum ada yang punya pengalaman sebelumnya. belum banyak pengalaman adik-adik kita itu. Dan kebanyakan teman-teman yang jadi pengurus OSIS itu dia tidak sadar kalau dia itu telah dibangun jiwa leadership kepemimpinannya itu melalui aktivitas di sekitar rumahnya sebenarnya. Ya bisa. Betul. Atau dia lewat cara dia berteman, itu akan menentukan resource dia seperti apa. Apakah dia sebagai leader atau kemudian dia sebagai kreator, terus kemudian dia hanya sebagai follower lah, atau volunteer dan lain-lain. Meskipun semuanya dipastikan ada manfaatnya masing-masing sih, dan diperlukan sinergitas di situ. Betul. Jadi misalkan kita ketemu sama temen main layang-layang gitu, saya pastikan ada inisiatornya, Pak. Iya, itu tadi pemicunya itu ada. Iya. Mula-mula kita sendirian main, terus kemudian kita menikmati, terus kemudian ada teman yang melihat, terus kemudian dia ingin juga merasakan kenikmatan itu. Sore-sore kita menerbangkan layang-layang begitu, dan rasanya bagaimana, terus kemudian ada banyak agenda di situ. Nah, dari situ itu termasuk bangunan dari leadership itu juga masuk tuh. Masuk. Jadi sebenarnya ini ilmu leadership atau ilmu kepemimpinan, soal manajemen itu sudah diajarkan oleh alam sebenarnya. Iya. Kalau organisasi itu semacam diabstraksikan ya. Kayak begitulah kira-kira. Ada tambahan gambaran lain kira-kira. Misalnya dalam kepanitiaan, itu kan bagaimana menyelenggarakan satu event, bagaimana caranya menjadi tuan rumah yang baik. Hal semacam ini kan sebenarnya tidak asing.
bagi masyarakat di Indonesia. Karena di dalam setiap masyarakat di Indonesia itu punya budaya-budaya tertentu, punya hajatan-hajatannya. Nah, dan anak-anak itu sudah terbiasa melihat hal itu dari kecil. Ada orang nikahan, dia terlibat. Tingkat partisipasinya itu ada. Entah dia terlibat sebagai penonton atau ikut bantu-bantu, sesuai dengan kemampuannya lah. Nah, artinya bahwa pengalaman itu sudah ada sebelumnya. Cuman ketika dia masuk ke dalam dunia mahasiswa atau dunia organisasi, itu dibuat lebih profesional lagi. Oke. Iya. Tingkat profesionalnya itu ada pada ukuran lebih pasti. Kalau saya ngundang A, pasti nggak datang. Kalau saya ngundang B, pasti nggak datang. Gitu. Kalau dulu kalau di acara hajatan-hajatan itu yang penting ngundang aja. Nanti datang atau tidaknya itu kan belum tahu gitu. Apakah akan datang atau tidak. Tapi itu sudah dibiasakan lah untuk melakukan undangan, menyampaikan undangan. Jadi sebenarnya kalau di dunia organisasi begitu, tingkat kesuksesan acara tersebut itu bisa diukur. Bisa diukur ya. Bisa diukur, artinya mulai dari perencanaannya dia bagaimana, terus kemudian oke lah kita rencanakan besok bulan depan kita bikin agenda begini gitu. Kita melibatkan berapa orang, terus kemudian kita bagi job description-nya seperti apa, tanggung jawabnya dia seperti apa, dia terlibat di bagian mana saja, dan dia harus bertanggung jawab seperti apa. Nah, maka beberapa kali organizing di situ, itulah bagian dari proses yang jelas dari perencanaan, kemudian mengorganisasi atau manajemen manajerial daripada teman-teman itu, baru secara perlahan di-activating. Rencana A itu adalah yang harus kita temui, itu adalah ABCD semua. A, B, C, D, terus kemudian ada kendala dan lain-lain, maka akan kita evaluasi. Tapi sebelum dievaluasi akan ada tetap dikontrol. Tetap ada apa bahasa Indonesia kontrol? Ada kendalinya. Ada pengawasan, ada pengendalian, terus kemudian ada arahan daripada teman-teman itu sebenarnya goals-nya tuh ini gitu. Kita arahnya goals. Jadi bagaimana proses manajerial ini itu sangat menentukan. Betul. Jadi kira-kira dari proses perencanaan, terus kemudian manajerial, terus kemudian ada eksekusi, terus kemudian ada kendali, terus terakhir ada evaluasi. Berapa persen untuk manajerial ini kira-kira daya pengaruhnya ketika gagal di manajerial itu? Kembali lagi itu pada tingkat kesiapan. Sebagus apapun itu di manage, kerjakan. Tapi kalau kesiapannya itu tidak pernah diperhitungkan, itu akan mengalami kegagalan. Misalnya begini, kita memanage kegiatan ini dengan sangat baik, membuat rundown acara, A, B, C, tertata dengan baik. Tapi di tingkat kesiapan, kita tidak pernah mempertimbangkan akan ada hujan, akan ada badai. Itu di luar kendali kita dan kita tidak pernah mempertimbangkan itu. Maka akan tidak berjalan dengan baik juga, tidak akan berjalan dengan maksimal juga. Walaupun sebenarnya ketika variabel planning atau variabel matrix daripada perencanaan ini ketika kita dibongkar begitu, ini kan ngomongin soal perencanaan, ngomongin soal persiapan kan gitu. Apakah ketika kita sedang ngomong persiapan, ngomong perencanaan, semua resource itu sambil ditata atau kemudian resource sudah cukup? Seharusnya resource-nya itu sudah ada. Sudah ada dulu ya? Sudah ada dulu, baru kita merencanakan. Tapi kalau kita merencanakan sambil mempersiapkan resource-nya, ya itu kemungkinan lama. Dan kalau dipaksakan, itu akan berantakan. Sementara setelah planning kan ada organizing, ada manajerial di situ. Itu akan sangat-sangat berantakan.
Maka yang paling apa ya, bukan paling ya, yang paling penting untuk diperhatikan tuh kesadaran kita akan modal apa yang kita miliki. Oke. Kembalinya kepada human resource, dan di situ ada banyak variabel ketika kita ngomongin perencanaan, karena dia kata kuncinya adalah kesiapan daripada individu, baik dia sebagai inisiator atau kemudian dia sebagai leader kan gitu. Jadi ada banyak variabel di bawahnya, soal latar belakang dia, atau kemudian ada lingkungan sekitar, terus kemudian ada apa curiosity-nya dia, soal kapabilitas, soal apa namanya kapasitas, bisa ngikut sebenarnya tuh. Jadi yang penting dia sudah pernah ada gambaran, setidaknya dia tuh sanggup menangkap, merekam goals-nya atau apa, tujuannya atau apa. Terus kemudian dari setiap individu dia ada lingkungan, setidaknya dia punya referensi gitu loh kira-kira. Nah yang terakhir, terlepas dia nggak punya referensi, misalkan dia punya daya ingin yang cukup tinggi, nah sehingga mampu itu kira-kira, atau ditambahin apa gitu misalkan. Keinginan yang kuat itu pasti, kehendak yang kuat lah, kemudian kesiapan, kemudian kemampuan visi. Kemampuan visi ini juga yang paling penting. Kemampuan visi ini dia akan bisa memiliki bacaan ke depan, apa sih yang akan terjadi di akhir. Bayangan apa yang akan terjadi di akhir itu sudah dipikirkan sejak awal, sejak di perencanaan. Ada bahasanya itu start from the end. Kita akan memikirkan apa yang akan terjadi, tapi itu dari awal. Banyak yang melaksanakan sesuatu, merencanakan sesuatu, itu memikirkan apa yang akan terjadi di akhir itu ketika di tengah jalan. Udah berjalan, baru dipikirkan. Ketika ingin diperbaiki, berantakan semuanya. Jadi berubah rencananya. Kalau timnya atau para eksekutor ini siap, itu akan enak, akan berjalan dengan sinergi. Tapi kalau tidak siap, maka akan banyak kekacauan yang terjadi. Ini ngomongin soal strategi manajemen, Pak. Strategi manajemen ya. Iya, jadi the right man on the right place kadang-kadang. Ada juga kadang-kadang ditambahin the right man on the right place and the right time. Betul. Nah, di situ tuh. Kadang-kadang ada juga yang resource-nya seadanya dulu, Pak. Memaksakan kehendak juga itu. Dan seharusnya kalau punya resource yang terbatas, punya keinginan yang kuat, maka akan ada bayangan berapa lama ini akan tercapai. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah orang tidak siap. Kemudian sumber dayanya juga tidak siap. Tapi ingin melakukan sesuatu dan ingin memanen sesuatu. Itu bayangkan betapa kacaunya sesuatu yang akan dilakukan itu. Misalnya dia tiba-tiba nih ada turnamen futsal, kemudian timnya ini belum terbentuk. Karena ada momennya, kemudian dikumpulkan dan kemudian ikut turnamen, maka sudah bisa dipastikan ini pasti akan kalah. Sumber dayanya tidak siap, kemudian dalam mengorganisasikannya juga kurang matang. Jadi sesuatu yang direncanakan mendadak kemudian berhasil, itu sebenarnya tidak betul-betul mendadak. Sudah ada percakapan-percakapan sebelumnya, ada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Cuman dia akan bermain di tingkat yang lebih tinggi, durasi waktunya pendek, cepat saja. Tapi sebenarnya basis kesiapannya itu sudah ada. Sudah dibangun ya? Sudah dibangun, itu sudah terjadi. Kita membayangkan kira-kira tim sepak bola yang akan dimainkan oleh para pemain profesional. Tiba-tiba ngumpul jadi satu tim langsung bertanding besok.
itu udah bisa berjalan dengan baik. Karena Karena dari secara resource dia riset sudah siap, sudah punya ya. sudah punya. Sudah punya. Terus ada apa namanya pengetahuan kolektif. Ya. Nah, Jadi pada tataran itu Teknik orang tidak lagi dasarnya. teknik dasarnya udah tuntas. dan Kemudian- bukan sekedar dia punya referensi begitu ya. Tapi dia pernah pernah melakukan itu. Dia sudah punya pengalaman gitu. Ketika kumpul, terus dibicarakan, ini mau bermain gaya apa? Oke. Dan semua sudah paham. Hmm. Jadi ketika direncanakan cepat pun akan berhasil juga, aman ya? tetap aman juga. Oke. Apalagi kalau dipersiapkan dalam jangka waktu yang lebih panjang, itu lebih berhasil lagi. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi untuk teori leadership atau kemudian kepemimpinan tidak ada sesuatu yang tidak direncanakan. Karena kesuksesan dalam merencanakan itu tidak hanya berdasarkan waktu yang kita tahu saja. Ya. Karena banyak waktu yang kita tidak tahu. Individu yang lain sedang mempersiapkan apa kira-kira begitu. Iya. Karena kita memiliki keterbatasan yang sangat mutlak, yaitu keterbatasan ruang dan waktu. Kegagalan dalam mengeksekusi itu adalah ingin hasilnya bagus, tapi kita pun tidak memiliki bayangan yang bagus itu seperti apa. Sementara ketika dia tahu, ketika dia berhasil merencanakan, Nah, itu kan dia akan berhasil membangun imajinasinya, Pak. iya. Suksesnya itu Iya. nanti begini, Iya. begitu kira begitu. Akhirnya itu akan jadinya seperti ini. Nah, kemudian ini prosesnya ya, kita bicara prosesnya bahwa ketika kita berhasil merekam atau menggambarkan imajinasi kita terkait dengan kesuksesan yang akan kita capai, itu proses perencanaan sudah betul. Iya. Tapi di bawahnya itu, ketika agenda ini melibatkan banyak pihak, nah dicek dulu nih teman-teman yang lain tuh bagaimana, apakah gambarannya sama kayak kita atau bagaimana kan begitu. Jangan sampai ada keinginan yang berbeda, ada cara pandang yang berbeda. Nah, itu di situ termasuk perlu dikelirkan juga apa namanya requirement-nya kayak apa Ya, misalkan minimum requirement yang dibutuhkan yang dibutuhkan agar dari itu teman-teman bisa itu. berhasil. Jadi upgrade dulu. Nah, sehingga ketika kita nata job desk-nya enak. Terus kemudian ketika kita eksekusi melalui berjalan proses itu enak juga. Dan dipastikan meminimalisir risiko kegagalan. Kira-kira begitu Kegagalan, kan, ya. Tingkat keberhasilan ditentukan oleh kesiapan. Oleh pengalaman. Jadi peranan penting dari perencanaan itu sebenarnya hanya untuk memuluskan. Oke, betul. Untuk memuluskan aja. Jadi bukan juga itu menjadi inti. Karena kalau itu dikatakan perencanaan sebagai inti, banyak juga yang mampu menciptakan perencanaan yang bagus, tapi kemudian tidak berjalan. Karena tidak ada kesiapannya. Basisnya belum dibangun. Kemudian idenya ditawarkan. Itu tidak akan berjalan dengan mulus. Oke. Perencanaan itu akan sangat berhasil kalau ada tingkat kesiapan yang baik. Dan untuk menuju tingkat kesiapan itu butuh proses yang panjang. Dari setiap individu yang terlibat maupun leader yang akan mengkonsolidasikan ide, mengkonsolidasikan visi, mengkonsolidasikan sumber daya ini. Jadi tingkat kesiapan itu perlu. Tingkat kesiapan, pengalaman akan melahirkan visi. Gitu. Jadi mulai dari kesiapan gagasan kita itu pengennya seperti apa sih? Iya. Dan akan ada bedanya. Kalau tingkat pengalamannya udah tinggi, terus tingkat kesiapannya udah tinggi, maka proses perencanaan itu akan semakin detail dan mempertimbangkan banyak hal. Kalau waktunya dia mampu memperpendek kira-kira. Mampu memperpendek. Jadi kalau orang merencanakan itu sebulan, yang terbiasa paling dalam sehari bisa, 2 hari bisa. Karena dia sudah sudah terbiasa dengan proses itu. Dia sudah mengenal apa yang dimaksud dengan tujuan itu, dia sudah kenal. Bahkan mungkin dia sudah pernah juga. Kita katakanlah ini tuh yang menjadi tujuannya
contoh ya, ini trip sehari yang menjadi tujuannya Jogja. Kalau belum sering ke Jogja, ya pasti akan banyak nyasar. Ya. Tapi kalau udah sering, dia udah tahu, Ya. udah terbiasa. Tingkat keberhasilannya lebih tinggi, dan pada tataran perencanaannya akan lebih detail. Oke. Kan dia mengenali proses sampai pada tujuan itu. Kita itu sudah zaman teknologi dan informasi terbuka. Nah, Sebelum kita berangkat ke Jogja tuh, nah, seumur hidup kita belum pernah ke sana. ya, Melalui referensi bacaan ya, itu mampu membuat gambaran. nah, Tapi karena dia belum pernah melakukan trip ke Jogja, ya, sedikit banyak dia ada persiapan secara perasaan siap. ya, Nah, cuman tinggal nanti dites saja. nah, Bener begitu enggak? Atau kemudian jalan yang harus dilalui begitu enggak? ya, Atau kemudian suasana apalagi itu kan banyak juga tuh. ya, banyak. Banyak yang melakukan perencanaan, memikirkan hasilnya akan seperti apa, prosesnya akan seperti apa, tapi itu tidak bermodalkan dari pengalaman pribadi. Ya, Jadi cuman pengalaman orang lain iya. yang kemudian dikonsumsi, itu cuman ada pada tataran kognitif saja. Kemudian orang merasa yakin, dan ketika dia mengalami kesulitan di dalam perjalanan, Ya. itu akan kebingungan. Uh-uh. Karena tadi dia cuma memahami secara pengetahuan saja, Dan itu pengalaman orang lain ya. dan itu pengalaman orang lain. Kemudian dia tidak punya pengalaman lagi secara secara empiris, tidak ada. Secara empiris Iya, dia belum tidak. pernah melakukan trip ke Jogja. Belum pernah. Jadi akan banyak kejutan-kejutan juga yang akan dirasakan. Meskipun sebenarnya dia juga terkejut, dia pasti siap karena dia misalkan begini, saya belum pernah melakukan trip ke Jogja nih. Kita searching gitu, Iya. kita cari informasi dari paman kita, dari pakdi kita, barangkali referensi pada zaman dahulu. Terus kemudian hari ini ada banyak teman-teman yang share pengalaman dia ketika nge-trip ke Jogja bisa pakai kendaraan apapun misalkan. Iya. Tapi nggak sedetil itu, bro, yang ditulis. Iya. Ya kan? Iya. Apalagi misalkan dia bicara soal ketidaknyamanan Iya, betul. setiap individu ketika melakukan apapun itu. Iya. Itu tidak banyak yang Disampaikan, iya. disampaikan juga ke teman-teman juga tidak Kalau banyak. jadi pengalaman yang enak saja. Oh iya. Pengalaman yang gak enak itu kan tidak pernah di-share. Iya. Jadi orang terbuai dengan, oh ternyata berangkat ke Jogja Pasti enak. pasti enak dan sangat mudah. Lah kalau gini aja ya saya juga bisa. Saya mampu. Saya mampu. Ya. Akhirnya persiapan-persiapan yang lainnya itu diabaikan. Ternyata ketika dijalani, wah ternyata membutuhkan banyak persiapan. Oke, betul. Nah disitulah orang mulai terkejut. Wah. Nah persoalan berikutnya adalah ketika dia mengalami kejutan-kejutan di tengah jalan dalam proses perjalanan itu, bagaimana merespon dan memanage itu? Kalau tidak kuat, ya mundur Iya. atau ya hilang harapan. Ya. Itu pun dalam merencanakan segala sesuatu dalam hidup, cita-cita katakanlah. Betul. Itu Jadi pasti akan cukup kaget. perlu banyak referensi dan perlu banyak pengalaman pribadi untuk menentukan kemampuan. Iya. Akhirnya kan pada kemampuan. Pada kemampuan. Ya kan. Capacity building. Iya. Nah, misalkan. Pada akhirnya ketika satu kawan ini yang sudah pernah nge-trip ke Jogja, Mm-mm. untuk kedua, ketiga kali dia sudah tahu bagaimana meminimalisir ketidaknyamanan Iya. atau kemudian hal-hal yang akan terjadi, Iya. tapi risiko terkejutnya sudah mulai bisa berdamai, kira-kira Iya. begitu kan. Bisa Iya. dikendali, dikelola dengan baik. Hmm. Ketimbang yang belum pernah sama sekali. Iya. Jadi untuk bisa menjadi seorang planner Hah? yang baik, ya mungkin sebaik mungkin memiliki pengalaman dan pengalaman yang gagal itu. Iya, jadi harus exercise Iya. dirinya sendiri ya kan. Harus melatih diri. Jadi pada ujungnya kan ada evaluasi. Jadi Evaluasi itu akan memperkaya banyaknya pengalaman. referensi itu belum mampu Belum. menyelesaikan Belum. soal kecakapan itu ya. Belum. Kemampuan Karena itu. kalau kita katakanlah sampai pada tahap berkompeten, Hmm. itu kan ada 3 ranah. Hmm. Pada ranah kognitif,
psikomotorik, afektif. Oke, mungkin pada ranah yang kognitif berhasil, tapi pada afektif dan psikomotorik itu belum Iya. belum tentu. Dan itu yang kadang membuat masyarakat itu menilai bahwa sarjana juga sama aja, udah sarjana juga nggak bisa juga mengelola kehidupan di dalam masyarakat. Jadi akan banyak sarjana yang tersisi karena yang dikejar tadi adalah ranah kognitif. Oh iya. Sementara ketika balik ke masyarakat, Soal afektif dan psikomotorik. kemampuan yang dipakai kan ada 3 ranah ini. Heeh. 2 ranah yang lainnya itu tidak terlatih. Iya. 1 ranah itu terlatih gitu. Kalau di kampus ya 1 ranah itu Sudah bisa cukup, menjadi ya sudah cukup dan itu unggulan lah. Tapi di sini nanti akan melahirkan orang pintar dan orang bijak itu akan berbeda. Berbeda ya. Berbeda. Oke.